Pak Yonsis, pagi ini tema kita sangat luar biasa loh. Keberuntungan yang bisa kita raih ala Steven. Bagaimana sih, apa sih itu nanti? Kami sangat menunggu sekali Pak Yan. Kalau keberuntungan ini kan semua orang pengen beruntung, tidak mau yang tidak beruntung ya kan. Maunya beruntung terus, bahagia terus. Suka berbagi terus. Apa sih dari konsep Steven ini yang nanti kami semua pasti menunggu nih pemaparan dari Pak Yon. Luar biasa dari konsep Steven. Nah, kepada Pak Yonsis, kami persilakan pagi ini berbagi ilmu yang sangat luar biasa buat kita semua agar hidup penuh keberuntungan ala Steven. Silakan Pak Yonsis. Baik, terima kasih Bu Remi, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Weni, ada Mbak Fiona, sehat-sehat semua ya. Dan audiens kita yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ubudiah kita menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, akan dapat dijadikan sebagai sebuah kebajikan, ketakwaan dan amal yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Hingga pada akhirnya sampai dengan akhir Ramadan ini dapat kita sempurnakan apa yang menjadi kewajiban kita ini. Teman-teman sekalian, sebetulnya topik kita pada hari ini adalah masih terkait dengan topik dan pembahasan yang sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bagaimana untuk mencapai kehidupan yang berkah. Nah, sekarang dalam mencapai kehidupan yang berkah, yang perlu kita perbaiki adalah spiritualnya. Ya, kalau mesin kecerdasan sensing dengan kemistrinya harta banyaklah bersedekah. Mesin kecerdasan thinking dengan kemistrinya tahta, gunakanlah kekuasaannya untuk melakukan sebuah kebajikan. Sementara kemistri orang insting adalah altruisme, gunakanlah altruismenya itu untuk banyak menolong. Kemudian mesin kecerdasan intuiting, kemistrinya adalah mempunyai kreativitas, gunakanlah kreativitasnya itu untuk bisa memberikan solusi terhadap keadaan lingkungan masyarakat kekiniannya. Kemudian orang mesin kecerdasan feeling, ini kemistrinya adalah menjadi seorang pemimpin, maka gunakanlah kepemimpinannya itu untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga dengan kondisi ini akan menjadikan kehidupan kita insya Allah mendapatkan keberkahan. Nah, pada pagi ini kita akan masuk kepada bagaimana sih caranya hidup bisa mendapatkan penuh keberuntungan ya. Luar biasa sebetulnya melihat kehidupan seseorang yang serba diliputi keberuntungan ya. Siapa yang nggak ingin hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari mendapatkan keberuntungan, sehingga dengan keberuntungan inilah akan cikal bakal mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia, baik itu kebahagiaan bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Kita bisa melihat teman-teman kita yang memperoleh keberuntungan dalam kehidupannya ya, dengan wajahnya yang berbinar-binar ya, selalu tersenyum, sedikit bicara ya, banyak mendengar, kemudian badan mereka sehat, nyaris tidak pernah sakit ya, dan kemudian mereka punya banyak waktu untuk berolahraga sehingga kondisi tubuh mereka tetap dalam keadaan stabil dan fit. Kemudian metabolisme badannya berjalan dengan baik ya. Kemudian selalu mereka mengakhiri setiap kegiatan itu dengan keadaan bersuci. Kemudian isi dompet selalu mencukupi keperluannya ya, bahkan kerap mentraktir orang gitu. Menolong kesulitan orang dengan kedermawanannya ya, secara kehidupan sosial. Kemudian bukan lagi mereka mencari harta, tetapi melainkan harta yang mencari mereka. Nah, kemudian bukan lagi mereka yang mencari tahta, tapi justru tahta yang mencari mereka. Nah, bahkan mereka sampai ditakdirkan ya memiliki pasangan hidup yang ideal ya, dengan keluarga yang sehat-sehat, nyaris dalam menjalani kehidupannya tanpa ada kecelakaan, musibah yang berarti. Begitu mereka aktif dalam kehidupan sehari-hari dan begitu mereka lurus-lurus saja dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kondisi ini memang siapa yang tidak ingin ya? Apakah semua orang bisa seperti itu? Jawabannya bisa ya. Nah, apa kuncinya? Yang pertama adalah berilmu, kemudian bersyukur, kemudian bersabar. Nah, apa yang maksud dengan berilmu? Nah, berilmu itu dimulai dari mengetahui apa yang layak kita syukuri dan kita sabari. Ya, bersyukur itu apa? Bersyukur adalah mengoptimalkan apa kekuatan dan kelebihan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, bersabar itu apa pula? Adalah bertahan dan tetap bisa mengambil hikmah ya atas segala sesuatu ya
yang terjadi, yang menimpa terhadap diri kita. Nah, dari konsep inilah akan menjadikan titik awal untuk menciptakan kemuliaan akhlak ya kepada kita, sehingga akhlak yang kita tanamkan seperti ini akan meningkatkan rasa spiritualitas kita yang akan semakin tinggi. Nah, jadi ternyata setiap orang punya kompetensi ya dan bakatnya masing-masing, maka gunakanlah dan syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan ini, pertama dengan berilmu, kemudian dengan bersyukur, kemudian dengan bersabar ya. Setiap orang akan punya jalannya sendiri-sendiri yang perlu disyukuri dengan ilmu yang benar. Nah, bagaimana cara mensyukurinya dengan ilmu yang benar? Maka kita harus bertitik tolak kepada apa yang kita ketahui terhadap kompetensi dan kapabilitas yang kita miliki. Nah, jadi apa kapabilitas yang kita miliki? Maka sebetulnya kita sudah mempunyai genetik ya, kemampuan genetik kita yang sudah kita bawa semenjak lahir. Maka dari konsep ini Stephen memandang bahwa mulailah untuk mengubah jalan hidup kita ya, untuk milestone baru menuju keberkahan hidup ataupun menuju keberuntungan hidup. Mulailah 100% dari apa yang Tuhan beri kepada kita, dan mulailah dari memahami apa potensi genetik kita. Nah, apa potensi genetik kita? Itu yang saya sebutkan tadi, yaitu kita mempunyai mesin kecerdasan mulai dari sensing, thinking, insting, intuiting, dan feeling. Nah, demikian Mbak Remi pengantar dari saya untuk pagi ini sementara. Agar keberuntungan itu saya raih nih Pak Yon, di segi alat thinking, tahta itu yang mengejar saya, apa yang harus saya lakukan nih Pak Yon? Iya, nah jadi begini, tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk memulai proses kehidupan kita untuk mencapai sebuah keberuntungan, pertama kita harus berilmu, kemudian kita harus bersyukur, kemudian kita harus bersabar. Nah, dari konsep ini kita harus memahami apa yang kita syukuri itu adalah kekuatan yang kita miliki, kapabilitas dan kompetensi yang kita punya. Nah, masing-masing ternyata mempunyai genetiknya masing-masing. Ya, kalau kita memang dianugerahi ya, seorang yang mempunyai mesin kecerdasan sensing ya, gunakanlah kekuatan belajarnya itu dalam kekuatan gaya belajarnya dengan cara menghafal umpamanya. Kemudian mereka mempunyai kekuatan pada otot. Kemudian mereka fokus pada pelajaran. Kemudian gunakanlah kunci suksesnya itu dengan meningkatkan frekuensi perulangan ya. Kemudian sumber kekuatannya ada pada otot. Kemudian chemistry daripada orang sensing ini adalah cenderung pada harta ya, dengan peran sosialnya yang stabil gitu. Kemudian dan menyimpan banyak kekayaan. Nah, jadi gunakanlah kekuatan-kekuatan seperti ini ya. Jadi cara belajar orang sensing ini, cara belajar terbaiknya adalah dengan mencontoh ya, menggunakan panca inderanya, dengan merekam bagaimana orang terbaik melakukannya ya. Artinya mereka kalau di dalam bisnis networking mungkin bisa mencontoh daripada mentor yang ada, sehingga apa yang dia contoh, dia mempunyai kekuatan dalam menduplikasi, malahan dia akan bisa lebih berhasil daripada orang yang dicontohnya. Kemudian memperbanyak jam terbang ya, karena orang sensing ini dia butuh pengalaman. Semakin sering dia melakukan perlakuan aktivitas dalam keseharian, maka akan semakin mahir dia. Nah, mulailah dari yang kecil-kecil dulu ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu untuk melakukan peningkatan secara inkrementalnya, kemudian baru menuju melakukan hal yang lebih besar. Nah, itu untuk sensing. Nah, kalau orang thinking umpamanya, syukurilah dengan bagaimana cara mengoptimalkan kekuatan pada orang sensing. Dengan gaya belajarnya menghitung ya, kebiasaannya yang serius, kehebatannya pada logika, mereka fokus pada persahabatan gitu. Kunci suksesnya adalah dengan menyusun prioritas, kemudian sumber kekuatannya ada pada tulang. Nah, itu dia. Orang singkitik kekuatannya ada pada tulang. Kemudian chemistry dirinya cenderung yang dikatakan Mbak Remi tadi adalah kepada tahta ya, dengan peran sosialnya yang sangat yang sangat kuat pada kekuatannya dalam mengomando sebuah komunitas. Nah, dia mempunyai kekuatan dan sifat yang objektif, sehingga melahirkan sifat yang tegas. Kemudian mereka mandiri ya. Kemudian cara belajarnya orang thinking ini, belajar maksud saya itu adalah bagaimana untuk memahami kondisi aktivitas dalam kehidupan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Itu maksud saya ya, itu berlaku secara umum. Bisa dengan menggunakan kemampuan otak kirinya untuk menganalisa. Nah,
kemudian bisa melakukan observasi terhadap sebuah proses kerja atau tugas, kemudian memperbaiki dan melihat hasil daripada yang pernah mereka analisa, yang pernah mereka lakukan. Nah, ini terus saja dilakukan ya secara positif. Kemudian mempelajari buku-buku ya, banyak membaca secara manual, melihat dan menguasai struktur dan proses daripada apa yang dia baca. Kemudian menggunakan sebanyak mungkin data ya untuk menyempurnakan analisanya. Karena memang orang thinking ini dia bergerak selalu berdasarkan alasannya apa? Yaitu data dan fakta yang ada. Baru mereka bagi seorang thinking ya, thinking umpamanya, mereka mempunyai kekuatan dalam gaya belajarnya dengan secara stimulus ya. Gunakan kekuatannya dalam menstimulus sesuatu ya. Kebiasaannya memang kebiasaan orang intuiting ini kan karena kreativitasnya tinggi, dia sering usil gitu. Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja apa yang menjadi kebiasaan itu. Kemudian kehebatannya memang ada pada kreativitasnya ya. Mereka terfokus pada imajinasi. Kunci suksesnya adalah memperbaiki kualitasnya ya. Apa yang sudah dia lakukan kemudian perbaiki kualitas dengan konsep imajinasi yang dia punya, dengan ide-ide yang mereka punya. Nah, sumber kekuatan daripada orang intuiting ini dia adalah selalu mempunyai peran aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Tapi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang berkelas ya, kegiatan-kegiatan yang berilmu dan dapat berpengaruh kepada orang lain. Nah, kemudian intuiting ini juga menggunakan kemampuan otak kanannya dalam mencari ide dan pola. Nah, atau bisa dia peroleh melalui media-media, baik itu dari buku, dari film, dari majalah atau dari televisi. Nah, kemudian selalu mencari-cari hal-hal yang baru. Ini orang intuiting, selalu mencari hal yang baru, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia baca, ya. Ini akan menjadi sebuah ilham atau intuisi bagi dia untuk diserap dan dikeluarkan menjadi sebuah kreativitas atau inovasi-inovasi yang baru. Nah, kemudian bagi mesin kecerdasan feeling umpamanya, dengan kemampuan dia belajar mendengar, maka gunakanlah kekuatan yang selalu mendengar itu. Apakah dia selalu mendengar media sosial, apakah mendengar cerita dari temannya atau banyak berdiskusi, gunakan kekuatan itu, ya. Kemudian orang feeling ini memang kebiasaannya juga santai ya, lambat bergerak, enggak apa-apa. Sepanjang dia masih mau melakukan sesuatu berkelanjutan. Yang penting tidak perlu terlalu cepat, tapi yang perlu adalah durasinya lama sehingga dia bisa menghasilkan pekerjaan itu sampai kepada titik daripada tujuan dia melakukan sebuah kegiatan. Kemudian kehebatan orang feeling ini dia berbicara, gunakan kemampuannya berbicara, gunakan kemampuannya itu berdiskusi. Kemudian dia fokus pada peranannya ya. Kunci suksesnya orang feeling ini adalah bagaimana memulai untuk memimpin diri sendiri dulu. Nah, kemudian setelah mampu memimpin diri sendiri, kendalikan rasa empatinya, kendalikan rasa moodnya, kendalikan rasa pedulinya, rasa pengayomannya, baru nanti dikeluarkan untuk diaplikasikan kepada orang lain. Nah, kemudian mesin kecerdasan insting. Nah, insting memiliki kekuatan dalam memberikan sebuah solusi ya kepada kondisi komunitas yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki gaya belajar dengan cara merangkum ya. Kemudian kebiasaannya juga selalu ikut campur dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Kekuatannya ada di serba bisanya, dia serba dapat walaupun tidak penuh 100%, tapi 50% saja. Tapi dengan 50% ini cukup untuk menjadikan dia mempunyai kompetensi yang bagus. Kemudian orang insting ini juga kunci suksesnya adalah dengan menggunakan altruismenya tadi, selalulah menolong teman. Ya banyaklah membantu gitu. Nah, kemudian dengan peran orang insting yang selalu ada di dalam kehidupan sosialnya, dia cenderung untuk melakukan sifatnya untuk mendamaikan ya. Pada saat terjadi sebuah permasalahan dalam sebuah komunitas, orang insting cenderung untuk memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Kemudian walaupun orang insting ini mempunyai sifat merespon secara cepat ya dan spontan ya atas kebutuhan yang dituntutnya dalam sebuah keadaan tertentu, terutama yang terkait dengan dengan ilmu yang ingin dia kuasai. Namun hal ini akan menjadikan dia sebagai orang yang akan semakin serba bisa. Dengan keserbabisaannya inilah dia akan dapat membantu teman-teman atau komunitas yang ada di lingkungannya.